menggunakan bahan alam bahari jenis tumbuhan yaitu rumput laut. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu dari rekan saya yang paling pojok. Saya Lisa Amelia. Saya Nurul Putri Andini. Saya Nurintia Finanda. Dan saya tidak Dewi Prahata. Baik, sebelumnya izinkan kami untuk menjelaskan serta memberikan detail terkait lokasi pengambilan dari bahan alam bahari yang kami peroleh, yaitu sebagai berikut. Pantai Tambak Raya atau biasa disebut dengan Pattaya merupakan tempat yang kami pilih sebagai tujuan kami untuk melakukan observasi. Berada di Jalan Tambak Raya, Desa Tambak, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu. Pantai Tambak Raya ini merupakan salah satu opsi wisata dari warga setempat yang lokasinya diapit oleh Pantai Karangsong dan Pantai Balongan Indah. Setelah melakukan observasi, kami menemukan rumput laut yang tersangkut di bibir pantai. Setelah kami tanyakan ke warga sekitar, terdapat pengampul rumput laut yang jaraknya dekat dengan Pattaya. Lalu kami mengunjungi tempat tersebut untuk membeli rumput laut dalam jumlah yang lebih banyak. Setelah kami mendapatkan rumput lautnya, langkah selanjutnya adalah mencuci rumput laut yang telah didapatkan dan dikeringkan di bawah sinar matahari selama 3 hari. Setelah itu, rumput laut kering dihaluskan dengan blender dan diayak menggunakan ayakan dengan mesh nomor 100 hingga menghasilkan tepung rumput laut. Setelah tepung rumput laut sebagai bahan alam bahari yang akan ditambahkan pada sediaan sabun cair yang kita akan buat tersedia, maka dilanjutkan ke proses pembuatan sediaan sabun cair. Langkah pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Alat-alat yang digunakan yaitu 1. Neraca analitik, yang kedua cawan, yang ketiga pipet, yang keempat ada spatel, yang kelima botol kemasan, yang keenam corong kaca, nomor 7 mortir dan stemper, dan yang ke-8 adalah piala gelas, serta alat-alat lain yang tidak ada dalam frame yaitu kaki 3, gas asbes, dan pembakar spiritus. Bahan-bahan yang digunakan yaitu 1. Tepung rumput laut, 2. VCO, 3. KOH, 4. Gliserin, 5. Propilen glikol, 6. Asam stearat, 7. Mentol, 8. SLS, 9. NaCMC, 10. TEA, dan yang terakhir Aquades. Langkah selanjutnya adalah menimbang seluruh bahan yang akan digunakan dengan formula sebagai berikut. VCO sebanyak 10 gram, serbuk rumput laut sebanyak 2 gram, KOH sebanyak 2 gram, gliserin sebanyak 3,47 gram, propilen glikol sebanyak 7,5 gram, asam stearat sebanyak 2 gram, mentol, SLS dan NaCMC masing-masing 0,5 gram, dan yang terakhir Aquades 100 ml. Cara pembuatan yang pertama, VCO yang dicampurkan dengan KOH sedikit demi sedikit sambil terus dipanaskan pada suhu 50 derajat Celcius. Sementara itu, NaCMC dikembangkan dengan Aquades panas. Setelah keduanya selesai, lakukan pencampuran dan aduk hingga homogen. Ketika campuran mulai menunjukkan perubahan tekstur, bahan-bahan tambahan dimasukkan secara bertahap dan gerus sampai homogen. Serbuk rumput laut ditambahkan terlebih dahulu untuk memberikan karakteristik tekstur yang lebih lembut. Gliserin dan propilen glikol kemudian dicampurkan guna meningkatkan kelembaban serta memberikan sensasi lembut pada kulit. Asam stearat dimasukkan untuk memperkuat struktur sabun, sedangkan mentol ditambahkan untuk memberikan aroma dan sensasi segar. Setelah seluruh bahan tercampur merata, SLS ditambahkan untuk membentuk busa yang optimal. Dilanjutkan dengan NaCMC sebagai pengatur kekentalan. Campuran diaduk hingga mencapai tingkat homogenitas yang baik. Kemudian dibiarkan sejenak agar seluruh komponen bereaksi dengan sempurna. Hasil akhir proses ini adalah
Sabun cair yang jernih, stabil, dan memiliki aroma mentol yang menyegarkan, siap digunakan sebagai produk pembersih yang memberikan rasa bersih dan nyaman. Setelah pembuatan sabun cair selesai, selanjutnya dilakukan pengujian daya sebar dan daya lekat. Hasil yang didapat diukur menggunakan penggaris dan dicatat lalu dihitung. Uji daya sebar yang didapat yaitu 5,5 cm, di mana hasil tersebut menunjukkan sabun cair memenuhi SNI. Selanjutnya, uji daya lekat dengan stopwatch dan didapat hasil 7,5 detik sesuai SNI. Sekarang kita sedang bersama Pak Yuda sebagai pembantu pertama yang akan mencoba produk sabun cair kita. Ini dari rumput laut. Iya, Pak. Oke, baunya oke. Ini Iya. pakai busanya ya. Ya, busanya udah lumayan. Untuk Kurang sedikit lah. Busanya kurang. teksturnya gimana, Pak? Terlalu cair atau gimana? Cukup, tekstur sih cukup. Wanginya juga. Ya, minyak oke. Ini rumput laut sebagai anti bakteri atau sebagai antioksidan. Iya. Kenapa dia sebagai antioksidan untuk cuci tangan? Jawab. Karena untuk membunuh bakteri-bakteri yang ada di tangannya. Ada saran atau masukan, Pak, buat produk kita? Ya, terima kasih banyak, Bapak. Oke, teman-teman, sekarang kita bersama pembantu siapa pula perkenalan Teteh. Perkenalkan nama saya laporan. Coba Teteh. Sediaan sabun cair dari rumput laut. Ini kayak ada mint-mint gitu ya. Kebetulan kita ditambahin wanginya biar menutup bau yang gak enak dari rumah laut. Berarti bahan zat apa? Dari rumput laut ya. Rumput lautnya di blender jadi dihalusin jadi sabun. Buahnya enak sih. Teksturnya dibakar. Ada saran atau masukan mungkin? Nggak ada sih udah pas. Terima kasih Teteh. Oke teman-teman, sekarang kita lagi bersama pembantu yang ketiga. Boleh perkenalan namanya? Perkenalkan, nama saya Dede Rahmawati dari tingkat 1. Oke, ini produk sabun cairnya boleh dicoba ya. Nah, gimana nih menurut kamu sabun cair yang kita buat? Wangi, cuman pada bau cium banget bau bordernya. Bau mint. Iya, Kita bau. kebetulan pakai aromanya aroma mint. Oh iya, kecium banget ini. Tapi lembut kok, udah lembut. Terus busanya juga lumayan. Ada saran atau masukan nggak? Biar lebih wangi lagi. Oke, terima kasih. Iya, sama. Oke, teman-teman, kita next ke promosi yang terakhir. Boleh perkenalan namanya? Perkenalkan, nama saya Nanda Tiani dari tingkat 1. Oke, ini ada sabun cair yang kita buat, boleh dicoba ya.
saran dan masukan nggak buat produk kami? Saya kalau banyak ya. Terima kasih banyak Kak.